Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi zawil kiram. Amma ba'du. Segala puji dan syukur mari kita puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat beserta salam tak lupa pula kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh Nabi dikala memperjuangkan agama Allah rela dihina, dicaci, dimaki, sedangkan pada malam yang sangat berbahagia ini alhamdulillah kita menikmati Islam dengan penuh kedamaian tanpa harus berperang. Dan tak lupa pula kepada al-sahabat yang ikut serta memperjuangkan perjuangan Rasulullah, dan juga kepada ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama akhiruz zamanin yang manteng nasir sapatu di atas permukaan bumi yang fana. Dan takzim wa takrim kamu kepada imusi masjid, kepada gurai-gurai kamu, kepada tengku-tengku dan perangkat-perangkat desa yang nak digampung paya puntennya, dan hantu asyid kepada ayah-ayah kamu, ummi-ummi kamu, pemuda-pemudi yang alhamdulillah bak malamnya kateka gerak langkah oleh Allah sehingga dia kata berhadir bak masjid Jabar Nur yang sangat mulia rianya. Hanya lailun pupayang langsung laju pada kesempatan yang singkat ini melalui momentum Ramadan syiar Islami, motivasi inspirasi bagi pemuda-pemudi masa kini. Sebagai generasi, izinkan Al-Fakir mengupas tentang mulai kejadian diciptakan nyaruh hingga dibangkitkan kembali di hari kiamat, dan pada akhirnya akan berhadapan dengan dua perkara yang namanya syurga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirhum yaumal hasrati iz qudziyal amru. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan di mana segala perkara telah diputuskan sedangkan mereka dalam keadaan kelalaian dan mereka tidak beriman. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Inna yujma'u khalquhu fi badni ummihi arba'ina yawman nutfah. Thumma yakunu alaqatan misla zalika. Thumma yakunu mudghatan misla zalika. Thumma yursalu ilaihil malaku fayanfuku fihi ruha. Wa yu'maru bi arba'ati kalimatin. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun. Lun peringkas baju karena wate pih bek payang tat yak semangat getanyo dalam dan sembahyang tarawih, getanyo semasa dalam kandungan Allahnyo karena ciptakan getanyo ketentuan yang mana ketentuannya dalam kandungan urung si yang inong nyo kagetentukan oleh Allah, yaitu putboh ketentuan. Yang pertama rezeki, yang kedua ajal, yang ketiga amal, yang keempat sengsara atau bahagia. Yang pertama rezeki. Sering getanyo terkadang bak tamita rezeki tua tekerapi. Tamita rezeki tatim tinggai kewajiban. Baik kewajiban yang berupa salat, baik kewajiban yang berupa puasa, pakon karena bak tamita nafkah, tabi ke keluarga. Getanyo dua deh sang pencipta Allah Azza wa Jalla. Padahal rezeki kali tu, namun getanyo sebagai manusia, sebagai hamba Allah juga berusaha mencari rezeki. Walaupun rezekinya kali tu oleh Allah semasa dalam kandungan. Yang kedua ajal. Ajal sama-sama kita depu bahwa Allah Subhanahu wa taala kan lebih nyawang ke getanyo. Tunte na tamu dip juga na tamu mati.
maka terpersiap ke bekai katanya segala tahu ba Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, amal. Nyo amal iaitu perbuatan, amalan-amalan getanyo semasa getanyo berada dalam dunia yang fananya. Ukah getanyo le tak lakukan amalan kebaikan ataupun le tak lakukan amalan keburukan. Itu pilihan yang nabak getanyo. Baik itu bacut getanyo kata lakukan kemaksiatan, tak lakukan keburukan, nyo kata pu Allah, nyo takdir Allah. Pakon karenanya kalau nu takdir masa kita dalam kandungan lanjut lagi kan. Karena kita bak manusia nasifat ikhtiar, pilihan. Ya, puta pilih kita bak jalan kebaikan, Allah nu tunjuk bak jalan kebaikan. Munyo tak pilih bak jalan keburukan, Allahnya nabi bak jalan keburukan. Maka tak usahakan setiap langkah selalu dalam keadaan kebaikan. Karena hadis Nabi nu pegah dalam sabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ikutannya apabila sering tak lakukan keburukan, maka tak ikuti keburukannya dengan kebaikan. Karena dengan kebaikan yang kita lakukan, keburukannya akan terhapus. Karena timbangan suatu saat dikalahkan kata Allah, terus yaumul mizan, masa timbangan, nyo kebaikan, keburukan yang le. Menyola kebaikan kita akan Allah tetapkan dalam surga. Menyola keburukan Allah akan menetapkan ke dalam neraka. Tapi datang surga bukan karena amalan, ya ambil salah, tapi karena ridha Allah. Dimanapun ridha Allah, kenang ke kita yang melangkah. InsyaAllah menyotajak badan Allah, nyo kita nyo dalam keadaan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kebut amalan surga dan neraka, nyo kabak penghabisan. Surga dan neraka yang mana katanya liu tamu dip tamu mati, liu tamu mati hana liu dip, kata mudip abadan abadi. Ukuh katanya cerah dalam surga, ukuh katanya hana cerah dalam neraka. Tapi diperuntukkan khususan untuk umat Nabi Muhammad apabila katanya tahu bahwa Allah dalam keadaan beriman walaupun le keburukan semasa katanya dalam dunia terlakukan, tapi nasifat janji Rasulullah nutulung hamba yang kenyan kelebihan yang nabak katanya umat Nabi Muhammad. Dan bak surga dan neraka nyo tentai katanya buta tepu nya semangat dalam beribadah, buta tepu kelebihan-kelebihan yang terkandung di dalamnya. Hadis Nabi nepegah dalam hadis na putbah golongan yang mana putbah golongannya akan dirindui oleh surga. Ya nyo simak bacut tu pukeh getanyo termasuk dalam golongan surga merindui getanyo. Apakah surganyo benci kepada getanyo? Al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga merindui 4 golongan. Yang pertama talil Quran, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bukan semena-mena membaca, akan tetapi mentadabbur makna isi kandungan yang ada di dalam kandungan Al-Quran. Dalam artian kata setiap gerak-gerik yang kita melangkah, kita mencerminkan isi kandungan Al-Quran. Yang kedua wahafidul lisan, orang-orang yang menjaga lisan, menjaga dari mencaci maki, menjaga dari upatan. Ifat lisanaka antakula fatuktala innal bala'a muwakkilun bil mantiki. Pelihara lisanmu karena dengan lisan dapat melukai hati yang mana hati ini tidak bisa menyembuhkan. Karena hablum minan nas susah untuk kita memohon ampun. Apabila hablum minallah, Allah Maha Pengampun, Maha menerima taubat. Maka bahaya apabila lisan kita tutur kata itu sangatlah berbisa. Langsung kita meminta maaf kepada manusia. Belum tentu manusia itu mengampuni kita. Apabila kita meminta ampun kepada Allah, beristighfar, taubatan nasuha, insyaAllah Allah Maha Pengampun. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang-orang yang gemar memberi makan orang-orang yang sedang kelaparan. Apalagi pada kesempatan momentum Ramadan, syiar kita dalam melihat tetangga-tetangga dalam keadaan kelaparan. Hawa kadang genek kalon gutanyo wate tapajuh buka puasa cukup mangan-mangan. Kadang lebih kalon tetangga kadang
hawa kena rasa i lagi kita yo rasa hanak tu rasa. Makanan menansyid hawa kena pajuh lagi makanan buka puasa kita yo hanak tu pajuh. Tanyolah yang bergemar agar surga merindui kita memberi makan orang-orang yang sedang kelaparan. Yang keempat, wasaimi fi syahri Ramadan, yaitu kita sekarang sedang menjalani puasa Ramadan, bukan puasa menahan lapar, menahan daripada makanan, hawa nafsu, akan tetapi imanan wahtisaban, karena mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan dan keikhlasan dalam berpuasa. Alhamdulillah, karena bek payangtan mungkin nyo mantang sebagai renungan ke getanyo agar getanyo lebih giat dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Namun lungdong siat bak malamnyo nyo kamu merupakan tim safari dari Dayah Walid Isa Cunda, yang mana Walid Isa yang tengah getari anak-anak min untuk jakbut dari mong santri mondok. Alhamdulillah, kamonyo mantang menetap ayah Umi mantang menetap di Dayah Darul Munawarah Kutakrung. Alhamdulillah mantang but semubut di Dayah Kutakrung. Namun Dayah Walid Isa yang merupakan cabang dari Dayah Darul Munawarah Kutakrung. Maka kamu melangkah ke nau, yaitu melalui Dayah Walid Isa. Makanya nyo bukan bersifat lun mengajari bak malamnyo, akan tetapi kita sebagai manusia saling mengingati. Kan wajar dikala kamonyo tua urung syid yang pingat menansyid, dikala urung syid yang tua anak yang pingat, adik yang tua dipingat li abang, abang yang tua dipingat li adik. Maka lundeng bak malamnyo nyo bukan bersifat mengajari, akan tetapi kita saling mengingati. Karena dalam kitab majlis nepegah wama sumiyal insanu illa linasihi, han gepenan getanyo manusia kecuali bak manusia yang nasifat pelupa. Karena nasifat pelupa ke makanya nan getanyo manusia, maka harus ada orang yang mengingati. Wala qalbu illa annahu yatakallamu, han gepenan hati kecuali lam hatinyo terbolak-balik. Mungkin malamnya kana dengar alhamdulillah kana perhatikan kepada lun jan pegah ba, kana dengar ada lun pegahnyo. Mungkin alhamdulillah neputamong di dalam hati urun rona. Mungkin singah ketua lo makanya nalong penceramah yang lain melalui mimbar khutbah, melalui tim safari yang lain tu nepingat lo apabila tua. Karena inna fil jasadi mudghatan. Nyo di dalam jasad getanyo nyo na sabuh daging, yang mana iza saluhat saluhal jasadu kulluhu, apabila daging nyogot maka seluruh jasad kita nyogot. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu, apabila daging tersebut maka seluruh jasad kita nyobro. Ala wa inna wahya fil qalbi, bertatepu lagi tanyo bahawa yang gepenan dengan daging yang dalam jasad kita yaitu hati. Maka tapu jeroh hati agar getanyo mangat batar beribadah, agar bek susah getanyo beribadah tenang, terutama oleh hati dah pilih. Nyoba pilih hati, insyaallah bandum tanyonyo akan pilih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak karena perhatikan kamu, lebih dan kurang kamu laki maaf. Insyaallah akan kita berjumpa pada kesempatan kali lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.